Ada 5 lagi pinjol legal OJK yang ada DC lapangannya dan tidak ada DC lapangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya di siang hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya akan kembali bahas tentang 5 pinjol legal yang mana ini tidak ada DC lapangannya dan diduga ada DC lapangan. Jadi kalian boleh disimak video sampai selesai. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan buat teman-teman semuanya dan tidak perlu takut lagi dengan yang namanya DC lapangan atau bill collector. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu setia mensupport channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya publikasikan hampir setiap harinya. Saya doakan semoga kalian diberi kesehatan, diberi keberkahan hidup, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Nah, bill collector atau DC lapangan sampai hari ini masih menjadi sesuatu yang menakutkan bagi nasabah-nasabah pinjaman online. Kenapa? Karena fakta yang terjadi setiap hari yang ditanyakan adalah apakah galbay di pinjol A, di pinjol B, di pinjol C ada DC lapangannya, sehingga satu persatu pinjol legal OJK saya sampaikan kepada teman-teman semuanya yang tidak ada DC lapangannya. Seperti di video-video sebelumnya saya sudah sampaikan ada yang 5 pinjol legal, ada yang 4 pinjol legal sudah saya sampaikan, dan hari ini ada lagi 5 pinjol legal yang tidak ada DC lapangannya. Tapi buat teman-teman yang mungkin saat ini pengalamannya berbeda atau mungkin ada yang pengalamannya sama dengan yang saya sampaikan, silahkan nanti dituliskan di kolom komentar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan apa yang kalian sampaikan juga bisa mengedukasi teman-teman yang lain agar tidak usah takut lagi dengan yang namanya DC lapangan. Oke, yang pertama pinjol legal OJK yang tidak ada DC lapangannya adalah Maucash. Kalian pasti tahu Maucash ini merupakan salah satu pinjol legal yang sudah resmi dan berizin di OJK dan merupakan member dari Astra Group. Jadi buat teman-teman yang pernah minjol di Maucash, silakan dituliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Oke, Maucash adalah pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK. Jadi secara teoritis tidak ada DC lapangan yang melakukan penagihan secara fisik. Namun jika ada penagihan yang mencurigakan, bisa saja itu adalah penipuan. Maucash adalah aplikasi pinjaman online yang terdaftar di OJK, sebuah lembaga yang mengawasi industri keuangan di Indonesia. Ini berarti Maucash diatur oleh pemerintah dan harus mengikuti regulasi yang berlaku. DC lapangan atau debt collector lapangan biasanya melakukan penagihan secara langsung kepada nasabah yang menunggak pembayaran pinjaman. Namun untuk pinjol yang terdaftar di OJK, penagihan biasanya dilakukan melalui cara-cara lain seperti panggilan telepon, pesan, atau aplikasi. Nah, jadi teman-teman, pada umumnya pinjol-pinjol legal OJK itu melakukan penagihannya melalui media online ya, melalui panggilan telepon, melalui chat WhatsApp, isi email, atau SMS. Hanya itu yang dilakukan. Jadi kalau misalkan ada pinjol-pinjol legal OJK yang melakukan penagihan dengan mengirimkan debt collector lapangan, apalagi sampai melakukan penagihan dengan cara-cara yang kasar, yang maki-maki, yang melanggar aturan OJK, maka itu wajib dilaporkan ya teman-teman. Bisa dilaporkan ke OJK dengan membawa bukti-bukti yang kuat, atau kalian bisa melaporkan ke aparat setempat untuk menjaga keamanan diri kalian, keluarga kalian apabila ada debt collector lapangan yang melakukan tindakan-tindakan yang di luar aturan tersebut. Oke, penipuan tentang DC lapangan. Meskipun Maucash tidak seharusnya memiliki DC lapangan, namun tetap ada kemungkinan penipuan yang mengatasnamakan DC lapangan. Pastikan untuk tidak memberikan informasi pribadi atau uang kepada orang yang mengaku DC lapangan tanpa verifikasi yang jelas dari pihak Maucash atau OJK. Nah, benar sekali teman-teman. Jadi ketika kalian dikunjungi oleh DC lapangan manapun ya, kalian tetap harus tanyakan dulu legalitasnya, kelengkapan surat-surat penagihannya, identitas yang lengkap dari mulai KTP, ID card, surat tugas penagihan, sertifikat penagihan, agar jangan sampai kalian terjebak dalam penipuan. Karena di luar sana saat ini lagi ramai, banyak sekali oknum debt collector yang melakukan penipuan, seolah-olah dia mencegat orang-orang yang punya utang lalu diminta pembayaran, ternyata itu adalah oknum
yang mengatasnamakan perusahaan tertentu. Jadi kalian wajib waspada ya. Lalu pinjol legal OJK yang kedua yang tidak ada DC lapangannya adalah Pinjam Yuk. Pinjam Yuk umumnya tidak melibatkan DC lapangan. Pinjam Yuk adalah aplikasi pinjaman online yang menawarkan proses pengajuan yang mudah dan cepat tanpa perlu kunjungan DC lapangan. Pinjam Yuk ini menyediakan pinjaman online yang biasa dilakukan dengan mudah hanya menggunakan KTP dan foto selfie dengan KTP. Proses pengajuan pinjaman di Pinjam Yuk tidak melibatkan kunjungan debt collector ke rumah atau tempat kerja pemohon sehingga lebih nyaman. Proses pengajuan sangat cepat di Pinjam Yuk dikenal dengan proses pengajuan yang cepat dan sederhana sehingga pengguna bisa mendapatkan dana pinjaman dengan lebih mudah lagi. Pinjam Yuk memiliki kerjasama dengan pihak ketiga untuk menunjang layanan mereka termasuk berbagi informasi yang diperlukan untuk proses pinjaman dengan memastikan keamanan data pengguna ya, jadi aman katanya. Pinjam Yuk terdaftar di OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, menunjukkan bahwa mereka adalah penyedia pinjaman yang legal dan terpercaya. Jadi teman-teman, pinjol legal itu harusnya sudah aman dari kunjungan debt collector lapangan dan tidak boleh melakukan penagihan-penagihan yang kasar. Lalu mengenai data-data nasabah yang meminjam uang di Pinjam Yuk, karena Pinjam Yuk ini legal terdaftar di OJK dan berizin, maka seharusnya data-data nasabahnya itu aman, tidak boleh disalahgunakan. Tapi tetap kita sebagai nasabah harus ekstra hati-hati apabila terjadi penyalahgunaan data oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke teman-teman, itu adalah Pinjam Yuk dan pinjol legal yang ketiga yang tidak ada DC lapangannya dan kemungkinan 0,00 sekian persen ada DC lapangannya, yaitu adalah Singa.id atau Singa Pinjol ya, pinjol Singa. Ya, pinjaman online Singa Fintech memiliki DC lapangan atau debt collector yang melakukan penagihan langsung di lapangan jika peminjam mengalami keterlambatan pembayaran. DC lapangan dapat dikerahkan untuk melakukan penagihan. Singa Fintech menyatakan bahwa DC lapangan memang beroperasi di berbagai wilayah. Singa Fintech adalah pinjaman online yang terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Mereka menawarkan pinjaman online yang cepat tanpa jaminan dengan bunga rendah. Jika terjadi keterlambatan pembayaran, DC lapangan akan melakukan penagihan. Singa Fintech sendiri menjelaskan bahwa DC lapangan mereka beroperasi di beberapa wilayah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan. Namun ada juga informasi yang menyatakan bahwa DC lapangan Singa juga aktif di kota-kota lain. Jadi jika Anda menggunakan pinjaman online Singa dan mengalami keterlambatan pembayaran, harap bersiap-siap untuk kemungkinan adanya kunjungan DC lapangan. Nah, itu adalah informasi tentang pinjol Singa, di mana katanya ada DC lapangannya tapi hanya persentasenya 0,00 sekian persen saja. Jadi kebanyakan pinjol legal OJK itu tidak ada DC lapangannya. Dan buat teman-teman yang mungkin pernah menggunakan pinjol Singa dan pernah telat bayar atau gagal bayar, silakan dituliskan di kolom komentar. Oke, pinjol legal selanjutnya yang tidak ada DC lapangannya adalah Kredinesia. Nah, Kredinesia adalah pinjol legal terdaftar di OJK dan tidak memiliki DC lapangan hingga saat ini. Penagihan masih dilakukan secara online. Nah, jadi Kredinesia itu tidak ada DC lapangan sampai saat ini. Semua penagihan, proses-proses penagihan dilakukan secara online melalui media digital, diantaranya melalui panggilan telepon, chat WhatsApp, SMS, atau email, hanya seputar itu. Jadi kalian gak usah panik, yang telat bayar atau yang gagal bayar di Kredinesia tidak ada DC lapangannya. Tapi buat teman-teman yang memiliki pengalaman yang berbeda, silahkan dituliskan di kolom komentar. Oke, selanjutnya pinjol legal OJK yang saat ini sedang diambang kehancuran atau kebangkrutan adalah Koin P2P. Sebagai layanan P2P lending, memiliki kemungkinan untuk melakukan penagihan ke lapangan. Jika ada peminjam yang menemukan prestasi dan tidak dapat dihubungi melalui media lain, penagihan ke lapangan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan norma yang berlaku di masyarakat. Koin P2P menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam melalui platform digital, memungkinkan peminjaman dan pendanaan untuk berbagai kebutuhan. Jika peminjam mengalami kesulitan membayar atau wan prestasi, Koin P2P dapat melakukan penagihan ke lapangan sebagai langkah terakhir setelah berbagai upaya lain seperti surat peringatan dan kemungkinan dan komunikasi melalui media elektronik,
telah dilakukan. Nah, penagihan ke lapangan dilakukan sesuai dengan perjanjian antara lender dan borrower serta peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku di masyarakat. Tujuan utama penagihan ke lapangan adalah untuk mengingatkan peminjam tentang kewajiban bayar dan mendorong mereka untuk melunasi hutang. Nah, jadi kunjungan DC lapangan itu hanya mengingatkan ya. Jadi ketika kalian memang sudah tidak mampu bayar, dikunjungi DC lapangan, gak usah panik, gak usah mikirin tentang pembayaran full atau lain-lain, gak usah. Karena intinya pembayaran itu dilakukan jika kalian punya uang. Kalau tidak punya, jangan memaksa bayar, apalagi sampai terjebak yang namanya gali lubang tutup lubang. Dan koin P2P ini katanya ada kemungkinan mendatangkan DC lapangan, tapi ini hanya 0,00 sekian persen ya teman-teman. Jadi intinya ini hanyalah untuk menakut-nakuti saja. Jadi kemungkinan besar koin P2P juga tidak ada DC lapangannya. Oke, itu adalah info 5 pinjol legal yang tidak ada DC lapangannya. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi pencerahan buat teman-teman semuanya. Tidak usah panik lagi, tidak usah takut lagi, dan tidak perlu lagi memikirkan DC lapangan. DC lapangan adalah seseorang yang ditugaskan oleh perusahaannya untuk melakukan penagihan dan mengingatkan perihal tagihan yang belum dibayarkan. Jadi gak usah panik, gak usah mikir terlalu jauh, gak usah baperan, gak usah cemas. Intinya fokus saja dengan yang seharusnya kalian kerjakan hari ini. Lebih maksimalkan usaha kalian, lebih maksimalkan ikhtiar kalian, mencari rejeki-rejeki yang lebih halal, mencari rejeki-rejeki yang lebih berkah, sehingga kalian tidak harus membiasakan diri meminjam uang di pinjaman online. Oke teman-teman, itu adalah info tentang 5 pinjol legal yang tidak ada DC lapangannya, dan semoga bermanfaat. Dan kalian harus tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.